Assalamualaikum Pak Randa, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah ya. Nah, setelah ini apa ya, kemarin apa, lembar umpan balik yang pernah Bapak kerjakan ya, berdasarkan hasil feedback yang kemarin dihasilkan itu, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak dari sekolah, rekan, dan siswa gitu Pak, seperti apa sih? Ya, alhamdulillah ya kegiatan yang kemarin saya sudah selesai dilaksanakan dan sudah direkap hasil dari penilaian kepala sekolah, rekan sejawat dan CGP. Dan secara umum ya positif Bu ya, alhamdulillah penilaiannya dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Cuman ada satu mungkin yang jadi catatan ya dari kepala sekolah dari rekan sejawat bahwa saya masih belum rutin gitu dalam pembelajaran yang inovatifnya Bu gitu ya. Jadi memang masih belum tiap pertemuan seperti itu. Karena memang ya kendalanya memang saya juga sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan Bu banyak ada pekerjaan lain, jadi tidak bisa mempersiapkan materi yang lebih inovatif tiap minggu gitu. Mohon maaf aja, tapi insya Allah kedepannya mungkin saya akan lebih baik lagi. Dan untuk penilaian siswa, alhamdulillah mayoritas menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di dalam kelas itu sudah baik. Mungkin lebih bersemangat gitu ya. Insya Allah minimal anak saya ini bersemangat aja itu. Minimal punya semangat untuk belajar, untuk mengambil apa yang disampaikan gitu. Intinya seperti itu. Terus apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Ya, intinya tadi kekurangan yang tadi akan saya perbaiki Bu ya. Bagaimanapun itu harus menjadi nilai feedback yang baik bagi saya. Insya Allah kedepannya saya akan membuat sebuah model-model pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, sehingga anak menjadi lebih antusias, lebih semangat untuk belajar dengan model-model yang terbaru, sehingga setidaknya minimal lah meningkatkan presensi kehadiran siswa dengan senepananang pembelajarannya misalnya. Jadi ini Pak kreatif, inovatif, memicu si anak semangat untuk jadi saya selalu hadir ya, minimal saya selalu menjadi guru yang dikangenin, jadi idola dikangenin di kelas. Terus ini siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Ya tentunya di sini perlu kolaborasi dari seluruh pihak Bu ya, yang berkepentingan, yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Ya, seluruh warga sekolah SMP 2 Karangpawitan akan saya libatkan, dan juga tentunya teman-teman satu mata layanan lah. Nah, kalau di istilah saya itu ada grup MGBK Bu ya, musyawarah guru bimbingan konseling, baik levelnya sekolah ya karena saya guru BK, baik MGBK untuk lingkup sekolah, MGBK lingkup rayon, dan juga MGBK lingkup kabupaten. Jadi di situ saya akan lebih meningkatkan kompetensi ya, kemampuan saya diasah di sana Bu. Itu aja. Kita kembali ke ini pembelajaran sosial emosional. Apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari itu pada modul tersebut Pak? Ya, alhamdulillah sekarang mungkin masih dalam proses pembelajaran tentang sosial emosional Bu. Ya, di situ mungkin lebih ditekankan bagaimana kolaboratif ya antar seluruh komite sekolah yang memungkinkan anak itu dan orang dewasa itu bisa menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek emosional dan sosial ini. Karena saya berpikir bahwa ternyata tidak hanya pengetahuan akademis saja kognitifnya saja, tapi anak juga perlu ada pembelajaran yang lebih komprehensif ya, holistik, terintegrasi dengan baik dengan pembelajaran sosial emosional ini ya. Bagaimana anak untuk dibangun kesadaran dirinya, bagaimana anak untuk bisa berempatinya, membangun komunitas secara sosialnya yang lebih baik, membangun relasi ya dengan temannya, relasi dengan para guru-gurunya begitu ya. Kemudian juga selain ke murid ya, kita juga bagaimana membangun empati emosional sosial ini antara teman sejawat. Bagaimana kita membangun keteladanan lah. Saya pribadi menjadi teladan bagi rekan sejawat, menjadi teladan bagi anak-anak. Bagaimana kita bisa belajar untuk meningkatkan kompetensi dengan berbagi praktek baik di sekolah dengan guru yang lain.
kemudian juga ya kita berkolaborasi lah sehingga membentuk sebuah komunikasi sosial ya, lingkungan sosial yang positif sehingga bisa diterapkan di sekolah dengan iklim budaya kelas yang baik, iklim sekolah yang kondusif yang nantinya tentunya akan sangat efektif untuk berpengaruhnya terhadap pembelajaran di murid ya, yang berpusat pada murid itu sendiri sehingga anak itu bukan hanya akademis tapi emosinya, sosialnya bisa terbangun dengan baik untuk menyongsong kehidupan yang nyata di masa yang akan datang. Gitu. Juga setidaknya rekan-rekan Bapak juga mengikuti ya Pak ya. Insya Allah itu yang diharapkan ya. Kita bisa menjadi apa ya istilah nama. Pelopor mungkin. Ya bukan pelopor ya, jadi teladan lah. Jadi diikuti lah. Seperti itu. Iya. Terus apa yang sudah Bapak rencanakan dalam pendidikan sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak itu seperti apa? Ya Insya Allah saya sudah merencanakannya Bu ya, tentang pembelajaran Insya Allah dengan nanti saya integrasikan dengan praktek ngajar saya di sekolah di kelas dengan ini seperti ini kurikulum saya sudah membuat Bu ya. Ini contohnya misalnya ada RPP-nya yang RPP berdiferensiasi juga terintegrasi dengan RPL ya, maaf ya, bukan RPP kalau di kami Bu, RPL rencana program layanan untuk guru BK itu rencana program layanan. Ini udah berdiferensiasi, tetapi mungkin saya tambah lagi dengan pembelajaran dengan ada kompetensi sosial dan emosionalnya. Di sini sudah saya diselip-selipkan ya, sudah dimasukkan ke sini. Itu mungkin perencanaan saya. Setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, apa harapan Bapak? Tentunya harapannya ya banyak gitu ya. Idealisnya tinggi gitu Bu ya. Tetapi kita berjalan aja Bu, bertahap lah ya. Setidaknya dengan rencana awal ini saya seperti ini, mudah-mudahan murid-murid ya, siswa-siswa saya di sini membentuk karakter-karakter yang unggul lah, sesuai dengan kompetensi emosionalnya, sosialnya, akademiknya terintegrasi sehingga anak bisa mengenal dirinya dengan baik secara emosi ya, secara karakternya ya, jadi orang-orang yang jujur dengan orang lain ya, membentuk ya komunitas sosial, kesadaran sosialnya terbentuk, disiplinnya, punya tanggung jawab kan. Di situ juga ada pengambilan keputusan-keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, juga menjadi anak yang peduli, berempati dengan teman, dengan guru dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mengambil resiko wajar dalam sebuah kehidupan Bu, tapi anak bisa mengambil pilihan-pilihan yang terbaik di situ kan, sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab, bisa mengendalikan diri ya, setidaknya ya menjadi orang yang bersemangat hidup lah untuk meraih masa depannya dan bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman rekan-rekannya sehingga terjadi sebuah kesejahteraan psikologis well-being gitu Bu ya, yang diharapkan dari program ini menjadi sekolah yang positif, membentuk budaya positif dengan anak-anak itu punya kebahagiaan, kesejahteraan secara psikologisnya gitu ya, dari emosi dan emosional. Itu mungkin harapan saya. Bagus sekali Pak, luas gitu ya. Nah, lanjut ke ini Pak, tahapan Bagja ya. Apa Bapak telah menerapkan metode Bagja juga untuk merencanakan perubahan Pak? Dalam sila-silanya kita belajar Pancasila.